4 cara mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamanal insan ma lam ya'lam fahuwar rahman. Alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran atau peristiwa penting penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad merupakan momentum penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Peristiwa yang terjadi saat malam dalam sepertiga akhir Ramadan itu selayaknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meraih hikmah puasa dan Al-Quran. Quran adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya, karena hal tersebut merupakan jaminan, garansi dari Allah langsung, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedemikian utamanya Al-Quran sehingga Rasulullah pernah bersabda, tidak diperbolehkan untuk hasad, iri kecuali terhadap dua golongan. Orang yang diberikan ilmu Al-Quran oleh Allah, kemudian ia membacanya siang malam. Dan orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia pun menginfakkannya siang malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita akan tingginya kedudukan seorang muslim yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, dan juga menunjukkan pentingnya Al-Quran bagi seorang muslim. Bagaimana tidak, Al-Quran adalah kalam Allah yang terjaga keasliannya. Kalam Allah yang dapat memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kalam Allah yang membacanya satu hurufnya dihitung sebagai 10 kebaikan. Kalam Allah yang dengannya umat Islam pernah meraih kejayaan, menguasai berbagai peradaban pada masanya, yang dari kajian keilmuan di dalamnya melahirkan berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan yang akhirnya membawa umat Islam dalam puncak peradaban. Kalam Allah yang menjadikan umat Islam masa sekarang menjadi terpuruk dalam titik nadir peradaban karena meninggalkannya, mengacuhkannya, mengabaikannya, enggan membacanya, tidak mau memahaminya, malas mengkajinya, dan mengimplementasikan maknanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengaku mencintai Al-Quran tapi dalam sehari-hariannya ia lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada berlama-lama duduk bersama Al-Quran. Bagaimana mungkin dia dikatakan mencintai Al-Quran sementara dia lebih tahan berlama-lama memainkan keyboard ponsel daripada memegang Al-Quran? Bagaimana kita bisa yakin dengan ucapan kita sendiri bahwa kita benar-benar mencintai Al-Quran, sementara perilaku kita, tindakan nyata kita tidak membuktikan kebenaran ucapan kita? Bukankah itu bukti kemunafikan? Na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai adalah suatu hal yang perlu usaha dan butuh perjuangan. Termasuk juga mencintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar mampu mencintai Al-Quran, di antaranya pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan soal kuantitas tapi kualitas, yaitu membaca dengan tartil dan memahami kandungan maknanya. Sebab dengan memahami maknanya akan tersingkap keindahan Al-Quran. Hal ini perlu manajemen waktu dan latihan agar senantiasa istiqomah supaya terbiasa dalam keseharian. Kedua, senantiasa membaca tentang keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Sebab dengan banyak membaca keagungan Al-Quran, hati akan terpaut untuk selalu membaca Al-Quran dan berusaha memahami Al-Quran. Ketiga, memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama salaf, dan biografi ulama ahlul Quran yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran, serta memperbanyak bergaul dengan lingkungan Quran. Sebab dalam perjalanan hidup mereka terdapat uswah, teladan untuk ditiru dan inspirasi untuk diikuti. Keempat,
berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cintainya, karena doa adalah senjata orang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan keagungan ini di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan baik-baik momentum penuh keberkahan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.